Pada hari pertama minggu itu, ketika hari masih sangat pagi, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus sambil membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan. Dan mereka mendapati batu besar sudah terguling dari kubur. Akan tetapi saat mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jika mereka masih terheran-heran karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang yang memakai pakaian berkilo-kiloan berdiri di samping mereka. Perempuan-perempuan itu sangat ketakutan dan menundukkan wajah mereka sampai ke tanah. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang-orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah tentang apa yang telah dikatakannya kepadamu ketika dia masih di Galilea. Dia berkata bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit kembali pada hari ketiga." Maka perempuan-perempuan itu teringat akan perkataan Yesus. Setelah mereka kembali dari kubur Yesus, mereka menceritakan seluruh peristiwa itu kepada ke-11 rasul, serta para pengikut Yesus yang lainnya. Perempuan-perempuan yang menceritakan hal itu kepada para rasul adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan beberapa perempuan lain. Akan tetapi, perkataan perempuan-perempuan itu dianggap omong kosong oleh para rasul, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Akan tetapi, Petrus berdiri dan berlari ke kubur Yesus. Ia membungkuk dan melihat ke dalam, tetapi ia hanya menemukan kain linen pembungkus mayat. Setelah itu, Petrus pulang dengan sangat heran atas apa yang telah terjadi. Pada hari itu juga, dua orang pengikut Yesus berangkat ke sebuah desa bernama Emmaus, yang jaraknya kira-kira 60 stadia dari kota Yerusalem. Kedua orang itu membicarakan tentang segala peristiwa yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri datang mendekat serta berjalan bersama-sama mereka. Akan tetapi mata mereka terhalang, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu berdua bicarakan sambil berjalan?" Kedua orang itu pun berhenti, dan wajah mereka tampak sangat sedih. Salah seorang dari mereka yang bernama Kleopas berkata kepadanya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak mengetahui tentang apa yang terjadi di sana baru-baru ini?" Yesus berkata, "Tentang apa?" Mereka pun berkata kepada Dia, "Tentang Yesus dari Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang penuh kuasa dalam perkataan serta perbuatannya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Akan tetapi imam-imam kepala dan para pemimpin kami menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka menyalibkannya. Sebenarnya kami berharap bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Namun, hari ini adalah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Akan tetapi beberapa perempuan dari antara kami telah mengejutkan kami. Ketika mereka berada di kuburan pagi-pagi sekali, mereka tidak menemukan jenazah Yesus. Lalu mereka kembali dan mengatakan bahwa mereka telah melihat penampakan malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Dia hidup. Kemudian beberapa dari kami pergi ke kubur dan mendapati pula seperti yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Akan tetapi, mereka tidak melihat Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Oh, betapa bodohnya kamu dan lamban hati untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Kristus harus mengalami penderitaan ini dan masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan segala sesuatu yang tertulis dalam seluruh kitab suci
tentang dirinya, mulai dari kitab Musa sampai seluruh kitab para nabi. Ketika mereka sudah dekat ke desa Emmaus, Yesus terus berjalan seakan-akan hendak meneruskan perjalanannya. Akan tetapi mereka menahan dia dengan berkata, "Tinggallah bersama kami, sebab hari sudah hampir malam dan matahari hampir terbenam." Maka Yesus masuk untuk tinggal bersama mereka. Ketika ia bergabung bersama mereka di meja makan, Yesus mengambil roti dan memberkatinya. Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Saat itu mata mereka terbuka dan mereka mengenali Yesus. Namun tiba-tiba Yesus menghilang dari pandangan mereka. Setelah itu berkatalah mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia berbicara dengan kita selama perjalanan dan ketika Dia menjelaskan kitab suci kepada kita?" Pada saat itu juga mereka berdiri dan kembali ke Yerusalem. Mereka menjumpai ke-11 murid dan orang-orang yang bersama mereka sedang berkumpul bersama-sama. Murid-murid itu berkata, "Tuhan benar-benar sudah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon." Kedua pengikut itu juga menceritakan apa yang telah terjadi dalam perjalanan mereka. Mereka menceritakan bagaimana mereka mengenali Yesus ketika Dia memecahkan roti. Ketika kedua orang itu masih menceritakan peristiwa ini, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai besertamu." Akan tetapi mereka terkejut dan ketakutan, menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan mengapa ada keraguan muncul di hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Ini benar-benar aku. Sentuhlah aku dan lihatlah. Hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat padaku." Setelah Yesus mengatakan ini, Dia menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Sementara mereka masih belum percaya karena gembira dan terheran-heran, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah di sini kamu mempunyai sesuatu untuk dimakan?" Lalu mereka memberikan sepotong ikan panggang kepadanya. Yesus mengambil ikan itu dan memakannya di depan mereka. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang aku katakan kepadamu ketika aku masih bersamamu. Segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam hukum Taurat Musa, kitab para nabi, dan Mazmur harus digenapi." Kemudian Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka dapat memahami kitab suci. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Ada tertulis bahwa Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan pertobatan untuk pengampunan dosa akan dinyatakan dalam namanya kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi-saksi dari semua ini. Ketahuilah, aku mengirimkan janji Bapa-Ku kepadamu. Akan tetapi tinggallah di kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Kemudian Yesus mengajak para pengikutnya keluar kota sampai di Betania. Lalu Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Yesus memberkati mereka, Dia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lalu mereka menyembahnya dan kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka selalu berada di dalam bait Allah dan memuji Allah.